Hai sobat, di tengah berbagai tantangan rumah tangga saat ini, seringkali akarnya terletak pada tidak berfungsinya sang bapa dalam perannya. Allah memandang pria dan wanita dengan martabat yang sama. Namun, diberikan kepada pria peran unik sebagai sumber, penopang, dan pengelola. Hal ini tidak menunjukkan pada dominasi, melainkan pada fungsi dan tanggung jawab. 1 Korintus 11 ayat 3 berkata, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa kepala dari istri adalah suaminya. Dalam bahasa Yunani, kata untuk kepala adalah kepale, yang artinya sumber. Sama seperti sumber air di sungai yang menentukan kejernihan aliran hilirnya. Bila kotor di hulu, maka akan kotor juga di hilirnya. Begitu pula integritas seorang bapak sangat menentukan kualitas dari keluarganya. Sebagai imam dalam keluarga ada 3 tugas penting yang harus diemban oleh seorang pria. 1, berdoa. Terlalu sering kita temukan para bapak yang jarang atau bahkan tidak pernah berdoa di depan anak dan istrinya. Seorang pria tidak berhak membawa Tuhan kepada keluarganya jika ia gagal membawa keluarganya kepada Tuhan. Ada kata mutiara yang berkata, doa membangun keintiman. Kita menjadi dekat dengan siapa, untuk siapa, dan kepada siapa kita berdoa. Jadi, Anda akan lebih dekat kepada anak dan istri Anda jika Anda mendoakannya. Yang kedua adalah mendengar. Kadang seorang bapak bisa berada di rumah namun terasa absen bagi keluarganya karena tidak memberikan waktu untuk mendengar anak dan istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seni komunikasi sejati bukan terletak pada kefasikan berbicara, melainkan pada kemampuan untuk mendengar. Mendengar hingga menjawab kebutuhan mereka merupakan esensi dari Bapa yang baik. Dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini menegaskan pentingnya mendengarkan dalam memperkuat ikatan keluarga. Maka berilah waktumu untuk mendengar mereka. Yang ketiga adalah melayani. Bukan saatnya bagi seorang bapak untuk menjadi pusat pelayanan yang dilayani setiap saat, kopinya, makannya dia layani. Tetapi untuk turun tangan melayani, entah itu dalam pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengantar anak ke sekolah, dan lain-lainnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 28. Ada kata mutiara yang bagus berbunyi, Anda berhak memimpin hanya jika Anda bersedia melayani. Jadi, mari kita layani keluarga kita. Sobat pria, ingatlah panggilan Anda. Jadilah imam dalam keluarga dengan cara berdoa, mendengar dengan empati, dan melayani. Kita dapat membangun keluarga yang kuat dan penuh cinta. Mari berkomitmen menjadi bapa yang lebih baik, karena menjadi pria sejati berarti menjadi pelayan bagi orang-orang yang kita cintai. Amin.